Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis penerapan responsibility accounting terhadap lingkungan dan masyarakat untuk mengukur kinerja sosial pada PT Astra International Tbk. Di sini saya Rizalatul Muawana, NIM 1764200017 dan rekan saya Muhammad Faisal, NIM 17642009 dan rekan saya selanjutnya yaitu Abi Mansur, NIM 1764200034 dan Heni Herawati, NIM 1764200035. Di sini saya menjelaskan tentang definisi kinerja. Menurut Ming, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Gibson ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Menurut Bambang Wahyudi, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Baik, di sini saya Abi Mansur akan melanjutkan presentasi dari Rijalatul Mawana. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Menurut website Kementerian Negeri Lingkungan Hidup, yang membuat program sehubungan dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility, yakni program penilaian peringkat perusahaan atau PROPER. Perusahaan dikelompokkan menjadi 5 kelompok terkait dengan praktek Corporate Social Responsibility, yaitu kelompok hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Kemudian ada tanggung jawab sosial menurut ISO. Yang pertama, tata kelola organisasi. A. Proses dan struktur pengambilan keputusan, yaitu transparansi, etis, akuntabel, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan. Yang B. Pendelegasian kekuasaan, kesamaan tujuan, kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter. Kemudian yang kedua ada hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada praktek ketenagakerjaan. Yang pertama ada kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan. Yang kedua kondisi kerja dan jaminan sosial. Yang ketiga dialog dengan berbagai pihak. Yang keempat kesehatan dan keamanan kerja. Yang kelima pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada lingkungan. Yang pertama pencegahan polusi. Yang kedua penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang ketiga, mitasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, perlindungan dan pemulihan lingkungan. Yang kelima, ada praktek operasi yang adil. Yang pertama, anti korupsi. Yang kedua, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik. Yang ketiga, kompetisi yang adil. Yang keempat, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok. Yang kelima, penghargaan atas property right. Yang keenam, ada konsumen.
Sustainability Reporting. Melaporkan sustainability report harus terdapat keseimbangan dan kebijaksanaan dari pelaksanaan corporate social responsibility yang dilaporkan suatu perusahaan. Hal ini meliputi kontribusi yang telah diberikan perusahaan kepada masyarakat yang merupakan stakeholder, baik hal yang positif maupun negatif. Berdasarkan Gold Reporting Initiative, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan dalam sustainability report, yaitu yang pertama seimbang atau balance, mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan. Yang kedua, dapat dibandingkan, mencerminkan aspek-aspek yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu. Yang ketiga, teliti, informasi yang disajikan harus lengkap dan detail agar bisa dinilai oleh pengguna kepentingan secara jelas, tepat, dan akurat. Yang keempat, tepat waktu. Laporan harus disajikan tepat waktu bagi pengguna kepentingan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Yang kelima, jelas. Informasi harus dalam format yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pengguna kepentingan. Yang keenam, dapat dipercaya. Informasi harus jelas dan dapat dipercaya, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, analisis, sampai penyajian. Saya akan meneruskan penjelasan dari Faisal. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai strategi pelaksanaan program sosial Astra Public Contribution Roadmap mengidentifikasi 4 pilar sebagai fokus utama kegiatan, yaitu yang pertama, pendidikan. Bidang pendidikan tetap menjadi fokus Astra. Seluruh perusahaan grup Astra dan Yayasan Astra dengan menyediakan akses pendidikan ke SD, SMP, SMA, dan SMK, hingga ke universitas. Melalui kesempatan bersekolah ini, Astra membantu para siswa yang membutuhkan agar dapat mengembangkan kemampuan terbaik mereka menjadi orang-orang dewasa yang terampil dan percaya diri. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat atau income generation activity sedapat mungkin dipadukan dengan jaringan pasokan Astra, dan melalui pendekatan tahap demi tahap, program-program peningkatan kapasitas telah membantu para wirausahawan membangun bisnis yang kokoh dan menguntungkan. Beberapa wirausahawan ini kemudian ada yang menjadi pemasok dan bekerja sama dengan grup Astra. Namun demikian, hal yang paling membanggakan bagi Astra adalah dapat melihat perusahaan-perusahaan tersebut berkembang dan menangkap peluang pasar di luar grup Astra dan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, lingkungan. Sebagai bagian dari kontribusi masyarakat, Astra juga berpartisipasi dalam inisiatif Astra Go Green. Dalam hal ini, Astra dan karyawannya melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, pada tahun 2011, grup Astra perusahaan melakukan sejumlah proyek termasuk penanaman 400.000 pohon, rehabilitasi hutan mangrove, dan pembangunan hutan kota multiguna. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup bukan hanya bagi orang itu sendiri, melainkan juga seluruh keluarga dan komunitasnya. Perusahaan-perusahaan grup Astra telah menetapkan sasaran jangka panjang dan menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin di bidang kesehatan bekerja sama dengan para mitra kesehatannya. Selanjutnya, ini laporan laba rugi konsolidasi PT Astra International Tbk. Seperti yang telah kalian lihat, sedangkan ini adalah laporan arus kas konsolidasi
PT Astra International Tbk. Kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir menunjukkan hasil penulis menunjukkan bahwa PT Astra International telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dalam hal ini, perusahaan telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat agar dapat membantu mengentaskan segala problematika yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya yayasan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. PT Astra International telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan dan masyarakat untuk menunjang hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan masyarakat sekitar instansi Astra. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai macam yayasan dan lembaga yang didirikan untuk melestarikan lingkungan dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat sekitar PT Astra International sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai wakil dari kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.